Motor Mega Pro Ankle suaranya kasar sekali ya teman-teman. Nah, kita mau simak dulu seperti apa suaranya. Nah, seperti itulah tadi ya suaranya ya teman-teman. Itu sangat kering sekali dan atos kedengarannya. Nah, untuk dugaan sementara kita mau menduganya ya ini di bagian pelumasan ini nggak ada ya. Artinya olinya itu tinggal sedikit. Kemudian yang kedua, dugaan di bagian piston ini sudah kena dan juga setangnya ya. Untuk lebih lanjutnya, lebih pastinya kita bongkar dulu. Kita bongkar knalpotnya, kita bongkar karbunya, kemudian kita bongkar gear depannya juga seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk gear depannya ini kita pasang lagi supaya nanti pada saat perakitan itu lebih enak ya, tidak mencari-cari mana bautnya, karena di sini bautnya sudah variasian semuanya. Nah, kemudian di bagian kabel spoolnya ini kita bongkar ya, ada di belakang deck dan di bawah aki. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke pembongkaran di bagian baut tap olinya. Nah, tuh kan ya, betul ya, ini dugaan kita bagian pertama itu betul sekali, olinya ternyata tinggal dikit dan juga filter olinya itu tersumbat banyak-banyak seperti lem itu ya. Bagi teman-teman semuanya yang mempunyai motor itu usahakan olinya itu ditap rutin ya teman-teman, supaya nanti tidak terjadi kerusakan yang sangat parah seperti ini. Nah, jadi yang susah bukan kita juga ya, kalau kita dapat rezeki, tapi yang susah itu teman-teman semuanya ya. Motornya sudah nggak bisa dipakai dan juga berbunyi kasar, keluar uang banyak. Tuh kan, tinggal sedikit untuk olinya. Untuk langkah berikutnya kita langsung saja bongkar di bagian baut mesinnya. Di belakang itu ada dua baut 14, itu besar-besar ya. Kita dorong semuanya. Untuk bagian depan itu menggunakan baut 12 4 biji, bagian belakang 2 biji. Kita turunkan mesinnya seperti ini ya. Kita siapkan dudukannya dan juga tenaganya ya, yang tentunya. Oke, kita paskan seperti ini. Kemudian kita langsung saja untuk urutan pembongkarannya, kita buka tutup timingnya dan juga gigi kamratnya. Setut tensionernya kita buka dulu juga ya teman-teman, supaya nanti kita pada saat pelepasan gigi sentrinya itu mudah ya. Nah, jadi seperti ini kita congkel dengan mudah sangat sekali ya. Kemudian kita langsung saja melakukan pembongkaran di bagian tutup kelep. Nantinya kita juga akan menyekurnya. Di bagian atas itu menggunakan shock 12 ya, kita gunakan impact bebas. Kalau membuka itu pakai impact boleh ya teman-teman, kalau pemasangan kita harus manual. Kemudian kita buka tutup nokennya di bagian atas. Tuh, kita cek baut dexelnya juga kita buka. Kemudian kita cungkit-cungkit menggunakan obeng min. Kemudian kita tarik seperti ini. Kita pisahkan antara silinder top dan silinder bloknya. Kemudian kita topkan untuk di bagian pistonnya, TMA ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita tarik kamratnya supaya pistonnya berada di posisi TMA. Kita cek analisa dulu apakah benar daripada pistonnya yang bermasalah atau ada hal lain. Nanti kita lanjut untuk video. Nah, di sini kita ada dugaan yang kedua. Tadi dugaan yang pertama kan oli ya, kehabisan bener. Kemudian dugaan yang kedua ini ada di kerusakan di bagian pistonnya. Jadi seperti ini. Tuh, pistonnya itu sangat kocak ya teman-teman. Ini sudah otomatis ya, karena pelumasannya itu tidak ada, maka piston ini akan geplek ya, bahasa Jawanya itu geplek pistonnya. Nah, jadi seperti ini, sangat longgar spasi, gapnya itu sangat longgar sekali ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, kanan kiri atas bawah itu kocak ya. Maka menimbulkan suara berderi ketika digas. Kita lihat untuk borinya ya, tentunya baret ya teman-teman. Nah, di sini sudah offset 125 ya.
Tuh, kemudian kita cek juga untuk di bagian setang piston yang berkaitan dengan pen pistonnya itu apakah kocak juga apa enggak ya teman-teman. Kalau memang kocak ya kita harus ganti untuk setangnya juga. Nah, ini kita mau cek dulu untuk di bagian setangnya. Kita buka dulu untuk penguncinya ya teman-teman. Pengunci pen piston itu kita buka. Nah, sebelumnya kita sediakan gombal dulu ya. Apa sih gombal? Ya. Kita siapkan majun dulu ya teman-teman, supaya nanti kancingannya tidak masuk ke dalam, karena ini belum tentu kocak ini untuk di bagian setangnya ya. Nah, kita mau cek dulu untuk posisi pistonnya ini dibuka. Nah, kita melakukan pengecekan di bagian setang itu kita harus menggunakan jam terbang yang tinggi ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Masalahnya kondisinya ini belum dibuka, tidak dibuka ya teman-teman maksudnya. Nah, kita cek dulu di TMA kocak apa enggak. Nah, ini cara ngeceknya. Kalau kemudian di TMB itu juga nggak kocak, berarti stang itu aman. Takutnya di TMA itu nggak kocak, tapi di TMB itu kocak ya. Nah, jadi seperti ini, kita ketuk-ketuk, kalau memang berbunyi itu harus diganti ya teman-teman. Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman atau jam terbang ya teman-teman. Nah, sepertinya motor ini di bagian stangnya itu aman ya teman-teman. Nah, jadi kita cek dulu. Kalau memang benar-benar aman ya kita harus kolter saja untuk di bagian atasnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, kita kasih mendem lagi, kita cek berkali-kali apakah aman atau tidak. Intinya dicari yang kocak ya teman-teman. Kalau nggak ada ya wis beres ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.